Kebiasaan tadarus pagi hari ini akan dimulai dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga dengan pembacaan Yasin, lalu pembacaan tahlil dan motivasi. Selanjutnya ditutup dengan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan doa untuk kita yang akan melaksanakan PAS minggu depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal aziz
فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله وبركاته. Yang saya hormati Pak Muklis selaku Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, Bapak Ibu Wakil, teman-teman Pak Edi, teman seperjuangan ya Pak Eri, dan juga Pak Salim, Pak Adin selaku guru pembina kegiatan pengajian, dan Bapak Ibu guru yang ada di belakang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ditodong, ya, dan saya pikir nggak di sini. Semalam itu Faris kalau nggak salah, Pak nanti bisa ngasih materi. Wah jangan, saya tulis saja kamu bacakan. Oh jangan Pak, Bapak aja nyampein. Ya sudahlah kalau begitu. Saya pikir di samak di atas Pak. Di operator, nggak tahunya di sini. Karena saya takut terkenal orangnya. Baik, saya mau jelaskan nasab keilmuan saya dulu, karena harus jelas ini. Secara nasab keilmuan Quran, saya bukan orang pesantren, jadi saya nggak berani menjelaskan tafsir versi tekstual Quran. Tapi nasab keilmuan saya adalah, kan Quran itu kan ada dua ya, yang tersurat dan tersirat. Nah saya belajar yang tersirat ya. Pertama guru saya pasti Nabi Muhammad, itu satu. Yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Yang keempat Indonesia ya, Profesor Dr. Qadilun Yahya, pendiri Tarekat Naksabandiyah. Itu kita belajarnya nggak baca Quran gini, cuma suruh zikir aja gitu ya. Tapi nanti ya wallahu alam ya, ilmu kan bisa belajar dari dua, dari manusia dan dari Tuhan. Sekolah itu berarti Anda belajar kepada manusia. Nah kalau dari Tuhan, maka Anda harus dekat dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Baik, hari ini karena saya sudah izin kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, dan kepada diri saya sendiri bahwa apapun yang terjadi pada keluarga saya dan pada diri saya, kalau digunakan untuk pembelajaran, maka itu boleh. Jadi tujuannya untuk pembelajaran. Saya bukan orang hebat, saya orang biasa saja.
Saya kira orang yang ya banyak menderita, tapi ternyata penderitaan itu bagus. Seorang sastrawan, dia nggak akan jadi sastrawan yang keren kalau belum pernah patah hati, belum pernah sakit hati. Orang hidupnya senang sebelum bikin puisi, nggak keren. Tapi kalau orang pernah disakiti, ditolak, dihianati, itu puisinya bakal keren karena feel-nya dapet. Begitu juga dengan kehidupan, ya. Nah, kemudian hari ini sih temanya berpikir ya. Akhirnya saya cari-cari di Al-Quran semalam. Saya dikerjain anak rohis ini, Pak. Saya baca surat Al-Hajj, Al-Ankabut, Al-A'raf, Al-Alaq, 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 ya. Itu semua kajiannya tentang pentingnya berpikir. Nah, sekarang saya padukan ilmu tekstual dengan ilmu yang konvensional tadi, yang tersurat dan yang tersirat. Kalau kita berpikir, sebenarnya kehidupan itu sederhana. Ini kalau saya lihat nih wajahnya nih, saya shoot ya, set gitu kan. Ah, tahapan berpikirnya baru 2 jengkal, tahap berpikirnya. Udel, tahu udel? Pusatnya. Jadi kalian berpikirnya masih baru 2 jengkal. Udel pusat ke bawah, udel pusat ke atas. Baru itu yang Anda pikirkan. Kebanyakan ya. Udel ke atas, perut, berarti makanan. Itu yang kalian pikirkan. Udel ke bawah, alat kelamin. Itu juga yang banyak Anda pikirkan. Nah, kalau derajat Anda mau tinggi, naikkan levelnya. Makanya berpikir itu simbolnya ada di kepala. Ya. Jadi kalau mau derajatmu tinggi, ya gunakan itu. Berpikir tadi. Berpikir apa ya, Pak? Kalau kelamin nggak bagus. Mikirin perut saja nggak bagus. Lalu berpikir apa, Pak? Ide, gagasan tentang kemanusiaan dan ketuhanan. Kalau Anda berpikirnya itu, makanya levelnya akan bagus. Saya waktu ngajar di kelas C5, saya agak sedikit protes sama anak rohis karena doanya hanya sebagian. Ya kan, doanya, ya Allah kalau kisah Israel itu binasa, hancur lebur. Orang Israel kan manusia juga. Ini saya tulis di WhatsApp. Kalau berdoa itu kita doakan, semoga Israel dapat hidayah. Ya Allah, berikanlah Israel hidayah, berikanlah Israel rasa cinta kepada bangsa Palestina. Dengan cinta itulah nanti Israel akan memiliki rasa kasih sayang kepada Palestina. Selesai itu. Tapi ini nggak gampang ya. Skenario Tuhan beda. Upaya terakhir kita doa. Berbuat nggak bisa, doa. Dan doa itu senjata yang sangat luar biasa. Ya, jadi ayo kelas 10, 11, 12 berpikir itu akan meningkatkan levelmu. Berpikir itu akan meningkatkan derajatmu. Asal berpikirnya tentang ide-ide ketuhanan dan kemanusiaan. Seluruh tokoh besar di dunia itu, dari mulai Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh lain, kenapa mereka besar? Karena ide-ide pemikiran mereka terkait kemanusiaan dan ketuhanan. Apa pernah Nabi Muhammad berpikir tentang dirinya sendiri? Nggak pernah. Dia berpikir tentang umat. Gitu ya. Nah, saya ajak berpikir sedikit. Menurut Anda SMA 8 ini hebat gak? Yang keras? Kalau saya bilang tidak.
Kenapa? SMA 8 itu hanya sebuah gedung, benda mati. Yang bikin hebat siapa? Nah, kalian yang bikin hebat. Mana kelas 10? Angkat tangan. Kalianlah yang bikin hebat. Kelas 11? Mana? Oke, kalian yang bikin hebat. Kelas 12? Nah, jadi hebat itu bukan SMA 8, bukan gedungnya, tapi kalian. SMA lain gedungnya bagus-bagus, kalah kita sekarang. Tapi karena isinya orang hebat, maka SMA 8 tetap hebat. Nah, saya tadi kalimat kehidupan itu hanya 2 jengkal itu saya ambil dari tokoh namanya Pramudia Anantatur. Pak Edi pasti tahu karena sastrawan Pak Edi. Saya closing dengan sastrawan lagi, Sultan Takdir Ali Sahbana. Apa kalimat beliau? Jangan tanggung, jangan kepala. Anda sudah di SMA 8, ngapain lagi selain berprestasi? Saya ulangi ya, Anda sudah berada di SMA 8, sudah terlanjur terkenal. Sayang kalau Anda justru malah menenggelamkan SMA 8. Ya, saya sama Pak Edi itu lebih hebat Pak Edi. Pak Edi itu konseptor banyak hal, OSIS dan lain-lain. Ya, tapi secara IPK, Anda boleh cek IPK saya, itu bisa jadi paling rendah di antara Bapak Ibu guru. Paling rendah. Tapi apa? Saya pekerja keras. Terserah nih, Tuhan mau delete pahala saya gak apa-apa. Kan saya mungkin dianggap pria kan, tapi enggak, ini saya memberikan penjelasan bahwa kerja keras itu nanti bisa berprestasi juga. Jadi satu kerja keras, yang kedua yang bikin saya cerdas itu membaca Quran. Jadi setelah saya kuliah, saya berdoa sama Tuhan, ya Allah saya pengennya sih pesantren habis kuliah, tapi karena nggak punya duit, ya sudah. Akhirnya saya baca tafsir Quran. Ternyata baca tafsir Quran nggak sembarangan. Tapi ya untuk sementara saya pahami dulu, saya baca sudah. Dan ternyata terjadi keluasan berpikir. Nanti silakan coba kalian, bacalah itu terjemahan Quran. Nanti kalau ada kalimat yang aneh baru tanya sama Pak Tri. Itu akan memberikan kita keluasan berpikir. Surat Al-Alaq itu kan kuncinya ikro ya Pak. Baca. Nah nanti apa yang kamu baca tergambar di wajahmu. Saya ulangi ya, apa yang kamu baca tergambar di wajahmu. Kalau kamu baca tentang hal-hal kemanusiaan dan ketuhanan, wajahmu akan cerah, bersinar. Tapi kalau yang kamu baca dan kamu pikirkan tentang makanan saja, agak merah wajah. Tapi yang kamu pikirkan hanya kelamin saja, hitam wajah. Itu ya. Jadi saya ingatkan pada semuanya, ayo kita tingkatkan level berpikir kita tentang ide-ide kemanusiaan dan ketuhanan. Satu lagi, kerja keras. Ya. Gak ada orang yang dalam tanda petik idiot. Asal dia mau kerja keras, berlatih terus-menerus, maka dia akan bisa. Jadi kalau saya rangkum dari surat Al-Alaq, kemudian Al-Had, Al-Ankabut, kemudian satu lagi tadi apa? Al-Araf. Karena kaitannya konteksnya dengan pas, ya ujian akhir sekolah. Surat-surat tersebut mengkaji tentang perhatian. Halo? Perhatian itu lanjutannya adalah fokus. Saya ulangi ya, perhatian itu lanjutnya adalah fokus. Misal, karena kalian generasi yang sedang jatuh cinta, Anda kalau suka sama orang, pertama gara-gara memperhatikan kan?
Perhatian terus-menerus itu namanya fokus. Berulang-ulang timbul suka. Nah, belajar juga begitu. Perhatikan, berulang-ulang, maka Anda nanti akan jadi bisa. Dan jangan pernah Anda bergantung kepada orang lain ketika sedang ulangan. Percaya pada diri sendiri. Gak enak dong nanti jadi presiden. Jadi presiden terus gimana dulu nilainya? Bagus, bagusnya dari mana? Nyontek, wah presiden gak asik nih. Gitu ya. Jadi mandirilah. Karena SMA 8 itu terkenal dengan kemandirian. Ketahan malangan. Karena memang harapan kita seperti jargon yang ada di depan itu, cerdas, tangguh, dan peduli. Ya, jadi jangan kita lemah karena kemiskinan, jangan kita lemah karena perasaan. Jalani saja. Satu lagi, terserah ini disebut ria atau tidak. Masa-masa SMA saya juga dulu banyak masalah, sehingga saya tanya sama kawan saya yang dari Banten, "Friend, saya banyak masalah." Ya udah, ente baca selawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidina ya Rasulullah khud biyadi fala tilati adrikni. Itu saya amalkan dari SMA kelas 3 sampai sekarang nggak pernah putus, kecuali tahun 2019, 2020, 2021. 2019 saya sakit lambung 4 hari, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu benar-benar kayak orang pingsan. 2020 berarti COVID, dan 2021 nggak tahu penyakit apa. Tapi yang jelas saya kondisinya lemah sekali. Tapi selain itu diamalkan. Jadi silakan, karena umat Islam itu kuncinya ada di Nabi Muhammad. Nah, tinjauan saya historis lagi nih. Bung Karno itu pernah bertanya sama guru saya, Bapak Profesor Dr. Qadirun Yahya, orang Medan pasti tahu. Prof, gimana caranya saya meninggal dalam keadaan tersenyum? Bung Karno tanya gitu sama Profesor Qadirun Yahya. Beliau ahli nuklir, tapi kemudian lari ke Naksabandia, tarekat, mendirikan tarekat. Ya, kunci Islam itu di Nabi Muhammad. Berarti syahadat, salawat. Itu harus sering dibaca. Insya Allah ya, kalau kita melakukan itu dapat kunci, berarti kita bisa masuk ke tempatnya Rasulullah. Saya nggak usah ceritakan tempatnya Rasulullah seperti apa, nanti lihat sendiri. Gitu ya. Terima kasih. Saya kira bukan hanya saya, tapi teman-teman Bapak Ibu guru juga mendoakan seluruh kelas 11, 12, kelas 10 sehat selama PAS, sehingga bisa menyelesaikan PAS dengan baik, kemudian nilainya juga bagus-bagus ya, amin. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Allahumma inna nas'aluka ma salaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي اشفي مرضى ibu Sri Guru Bahasa Indonesia اشفي مرضى ibu Dina Guru BK shifaan la yughadiru saqama Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Allahumma faqih jami'at tullab wa talibat SMAN 8 wa alimhum at-ta'wil Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah qulubana futuhal arifin ya arhamar rahimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa wahid sufufahum wa anzil rahmata wal maghfirata lahum Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahuda wal israiliyin a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din Allahumma saddid samlahum wa masik jam'ahum wa farriq sufufahum ya rabbal alamin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusur Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi ufil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh